Haleluya. Minggu kemarin kita mendengarkan firman Tuhan tentang ketaatan. Ketaatan di dalam kehidupan kita perlu dibangun. Artinya perlu diadakan. Bagi mereka yang sudah berlaku taat kepada Allah, dia harus mempertahankan ketaatan itu. Memang kadangkala ketaatan di dalam kehidupan seseorang mengalami satu kerusakan, gangguan. Dan pada saat ketaatan mengalami gangguan, ketaatan berangsur-angsur turun kualitasnya, kita harus kembali membangun, artinya memperbaiki ketaatan itu. Jadi ketaatan kita kepada Tuhan harus kita bangun, harus kita jaga, harus kita perbaiki ketika kita mulai tidak taat kepada Tuhan. Pada siang hari ini firman Tuhan akan berjudul mempertahankan ketaatan. Mempertahankan berarti tetap pada keadaan semula meskipun banyak mengalami berbagai hal. Artinya seseorang harus senantiasa taat kepada Tuhan dalam berbagai hal yang dia alami. Pada saat dia bersukacita, dia harus taat kepada Tuhan. Pada saat dia berduka cita, dia harus taat kepada Tuhan. Pada saat dia berhasil dalam seluruh aspek kehidupannya, dia harus taat kepada Tuhan. Pada saat dia gagal, pada saat dia mengalami kejatuhan, pada saat dia mengalami kehancuran, pada saat dia mengalami penderitaan, pada saat dia mengalami kesengsaraan, pada saat dia mengalami gejolak yang terus-menerus dalam kehidupannya, dia harus berada di dalam ketaatan. Sebab inilah yang dinamakan dengan kekristenan. Orang tidak hanya taat kepada Allah pada saat dia berkati, pada saat berkecukupan, pada saat melimpah, pada saat berhasil, tetapi pada saat Tuhan mengizinkan kekurangan terjadi dalam kehidupannya, Tuhan menginginkan dia taat kepada Tuhan. Pada saat usahanya lancar, Tuhan menginginkan dia taat kepada Tuhan. Pada saat usaha tidak lancar, Tuhan tetap ingin umatnya taat kepada Tuhan. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita harus selalu taat kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus mentaati firman Tuhan. Artinya setia melakukan firman Tuhan. Pada saat firman itu datang kepada kita, kita harus hidup di dalam firman Tuhan itu. Itulah yang dinamakan dengan ketaatan. Ketika kita taat kepada Tuhan, berarti kita tinggal di dalam Tuhan. Firman Allah berkata, Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalam aku, dia akan berbuah lebat. Artinya ketaatan menjadikan seseorang, menjadikan orang percaya terus bertumbuh di dalam iman. Terus menghasilkan buah dalam seluruh aspek kehidupan, dalam seluruh apa yang dia kerjakan. Musa pernah berkata kepada bangsa Israel, hai bangsa Israel, jika engkau mendengarkan firman Allah, jika engkau melakukan firman Allah, engkau akan terus naik dan bukan turun. Itu
itu adalah kehidupan yang berbuah. Ketika engkau melakukan firman Tuhan, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu adalah kehidupan yang berbuah. Ketika engkau mendengarkan firman Allah dan melakukannya, apapun yang engkau kerjakan pasti berhasil. Itu adalah kehidupan yang berbuah. Inilah ketaatan yang Tuhan inginkan. Ada di dalam kehidupan kita. Sehingga seluruh aspek kehidupan kita tidak menjadi orang yang gagal ketika hidup di dalam dunia ini. Tetapi senantiasa menghasilkan buah. Senantiasa ada keberhasilan. Senantiasa ada perubahan di dalam kehidupan ini. Untuk menjadi lebih naik dan bukan turun. Untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Sebab itu, saya ingin membawa jemaat di tempat ini untuk terus membangun ketaatan. Untuk terus mempertahankan ketaatan. Ketika kita diizinkan menderita, tetap bertahan dalam ketaatan. Ketika kesengsaraan menimpa kehidupan kita, tetap di dalam ketaatan. Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ketika berada dalam keterpurukan, kita harus tetap taat kepada Tuhan. Bahkan firman Allah katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya, pada saat terpuruk dalam kehidupan kita, kita tetap mengucap syukur kepada Allah. Itulah bentuk ketaatan dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Saya undang sedang jemaat berdiri. Samuel berkata kepada Saul, "Aku telah diutus Tuhan untuk mengurapi engkau sebagai raja atas Israel, umatnya. Sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Sekarang, pergi dan kalahkanlah Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya dan jangan mengasihani mereka. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun bayi, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Saul sampai ke dekat kota orang Amalek dan menyuruh orang ke wadi untuk menghadang. Berkatalah Saul kepada orang ini, "Berangkatlah, majulah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu jauhlah orang ini dari tengah-tengah orang Amalek." Saul mengalahkan orang Amalek mulai dari Havilah sampai Syur di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditupasnya dengan mata pedang. Tetapi Agag dibiarkan hidup oleh Saul dan rakyat. Demikian juga kambing domba dan lembu yang terbaik dan tambun, anak domba dan semua yang berharga tidak mau mereka musnahkan. Tetapi semua yang tidak berharga dan buruk mereka musnahkan. Silakan duduk. Di dalam ayat yang ke-7, Saul memperoleh kemenangan karena dia taat kepada perintah Tuhan. Pada saat Saul mengalahkan orang Amalek, itu berarti
kemenangan yang Saul terima bukan jerih payah dia sendiri. Tetapi ini merupakan karya Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Ini merupakan rancangan Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Sebab di dalam ayat yang ketiga, sekarang pergi dan kalahkanlah Amalek. Jadi pada saat Allah memberi perintah kepada Saul, berarti Allah turut serta di dalam peperangan. Atau setidak-tidaknya ada malaikat Allah yang berperang dengan bangsa Amalek. Pada saat bangsa Israel menuju tanah perjanjian, Allah pernah berkata kepada Musa, Musa, pergilah ke tanah perjanjian. Malaikat Tuhan akan beserta dengan engkau. Mereka akan berperang untuk bangsa Israel. Pada saat Yosua akan masuk ke kota Yeriko, dia bertemu dengan malaikat Tuhan yang bernama Bala Tentara Tuhan. Jadi di dalam kehidupan orang-orang Israel pada saat itu, ketika mereka berperang dengan bangsa lain, mereka berperang disertai oleh Allah. Bahkan dalam setiap peperangan, Allah beserta, Allah memberi kemenangan kepada mereka. Tetapi ketika mereka tidak taat kepada Allah, peperangan tidak mereka menangkan. Mereka menjadi bangsa yang kalah di dalam peperangan ketika mereka tidak taat kepada Allah. Saul dan rakyat pada saat itu berlaku taat kepada Allah, mereka mengalahkan Amalek. Sebuah bangsa yang kuat. Di dalam Keluaran pasal 17, Amalek pernah menghadang Israel. Pada saat Israel berperang dengan Amalek, Israel kadangkala mengalami kekalahan. Israel kadangkala dipukul mundur oleh Amalek. Itu merupakan bukti Amalek adalah bangsa yang kuat. Memiliki angkatan perang yang sangat terlatih dan kuat. Tetapi di dalam kitab 1 Samuel pasal 15, Amalek bisa dikalahkan. Di dalam Keluaran pasal 17, ketika Musa mengangkat tangan, ketika Musa berdoa kepada Allah, Allah membela bangsa Israel, Amalek dipukul mundur. Amalek terus dipukul mundur ketika Musa mengangkat tangan. Artinya dalam setiap peperangan dalam kehidupan orang percaya, Allah beserta di dalamnya. Bahkan Allah turut berperang membela setiap orang yang percaya. Saul memperoleh kemenangan. Tetapi kemenangan inilah yang menjadikan Saul tidak taat kepada Allah. Kemenangan inilah yang menjadikan Saul lupa kepada perintah Tuhan. Kita baca ayat yang ketiga. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ketiga. Sekarang pergi dan kalahkanlah Amalek. Tumpas segala yang ada padanya dan jangan mengasihani mereka. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun bayi, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini perintah Allah yang Saul lakukan sehingga pada ayat yang ketujuh Saul memenangkan peperangan. Tetapi setelah berhasil mengalahkan Amalek, Saul berubah menjadi tidak taat kepada Allah. Tidak melakukan perintah Allah. Mari kita perhatikan ayat yang ke-8.
Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup. Tetapi seluruh rakyatnya ditumpas dengan pedang. Tetapi Agag dibiarkan hidup oleh Saul dan rakyat. Demikian juga kambing domba dan lembu yang terbaik dan tambun. Anak domba dan semua yang berharga tidak mau mereka musnahkan. Tetapi semua yang tidak berharga dan buruk mereka musnahkan. Inilah kehidupan yang Saul yang asalnya dia berlaku taat setelah dia berhasil berubah menjadi tidak taat. Jadi keberhasilan bisa menjadikan seseorang tidak taat kepada Allah. Keberhasilan bisa menjadikan seseorang berkata, keberhasilan ini adalah karyaku. Keberhasilan seseorang bisa menjadikan dirinya berkata, ini semua karena usahaku. Dengan adanya perkataan demikian, maka dia berkata, aku bebas menikmati keberhasilan. Aku bebas menggunakan hasil daripada peperangan ini. Dan Saul memiliki prinsip di dalam kehidupannya, aku adalah orang yang memenangkan peperangan. Aku adalah orang yang berhasil dalam peperangan. Oleh sebab itu, aku bebas menentukan apa yang akan aku lakukan. Allah berfirman, tumpas mereka semua. Tetapi Saul tidak menumpas Raja Agag. Saul tidak menumpas segala bentuk binatang-binatang yang ada di kerajaan Amalek. Saul membiarkan Agag hidup. Saul membiarkan domba-domba yang baik, yang tambun itu tetap hidup. Mengapa? Saul berlaku tidak taat kepada Allah. Yang pertama tadi karena dia sudah berhasil. Keberhasilan yang menjadikan dia tinggi hati. Keberhasilan menjadikan dia yakin terhadap kemampuan dirinya. Keberhasilan menjadikan dia menjadi seorang yang menguasai dirinya sendiri. Mau ikut perintah hatinya sendiri. Dia berkata, biarkan Agag hidup. Mengapa Agag dibiarkan hidup? Sebab Saul memiliki pikiran. Suatu ketika kalau Saul mengalami kesusahan, Agag bisa menolong dia. Saul memiliki pikiran. Saul memiliki pemikiran Agag adalah seorang raja yang kaya raya. Kalau aku membunuh dia, maka aku tidak bisa menikmati harta kekayaannya. Agag adalah raja yang sangat terkenal dengan kekayaannya. Kalau aku bunuh dia, aku tidak kebagian kekayaan dari Raja Agag. Saul tidak membunuh binatang-binatang domba lembu yang terbaik dan tambun. Sebab Saul berpikir, bukankah ini merupakan keuntungan bagiku kalau aku tidak membunuh binatang tersebut? Bukankah ini menjadikan masa depanku berkecukupan dengan domba, kambing, lembu, dan lain-lain yang tambun ini? Saul mulai mengalihkan perhatiannya dari perintah Tuhan. Saul mulai memakai pikirannya untuk menentukan langkah kehidupan. Jadi pada saat seseorang dikuasai oleh pikirannya, dikuasai oleh isi hatinya, kemungkinan besar dia berlaku tidak taat kepada Tuhan. Sebab yang menjadi raja adalah dirinya sendiri. Tuhan tidak bertahta di dalam hatinya. Dia menjadi raja bagi dirinya sendiri. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mempertahankan ketaatan sesuatu hal yang harus kita bina.
sesuatu hal yang harus kita bangun. Mempertahankan ketaatan berarti tetap keadaannya meskipun mengalami berbagai hal. Apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, kita tetap taat kepada Tuhan. Mempertahankan ketaatan berarti kita dapat menguasai diri untuk tetap di dalam ketaatan. Mempertahankan berarti sanggup menanggung sesuatu untuk tetap di dalam Tuhan. Saul tidak taat kepada Tuhan setelah dia memperoleh keberhasilan. Saul tidak taat kepada Tuhan setelah hidup. Mau mengatur dirinya sendiri. Tidak mau diatur oleh Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Saul berpikir, dia sudah menyelesaikan pekerjaan Tuhan di dalam ayat yang ke-7. Saul berpikir, apa yang dia perbuat tidak dilihat oleh Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-10. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Aku menyesal bahwa aku telah menjadikan Saul sebagai raja, sebab ia telah berpaling dariku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Jadi pada saat seseorang berlaku taat kepada Tuhan, Tuhan memberkati kehidupannya. Pada saat seseorang taat kepada Tuhan, Tuhan menjadikan apa yang dia kerjakan berhasil. Tetapi pada saat dia berlaku tidak taat kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku menyesal bahwa aku telah menjadikan Saul sebagai raja. Dalam pengertian, aku menyesal mempercayakan perintahku kepada Saul. Jadi pada saat kita mendapatkan perintah dari Tuhan, itu artinya Tuhan mempercayai kita untuk melakukan rencananya. Ketika kita mendapatkan firman yang dari Tuhan, itu berarti Tuhan mempercayakan kita sebagai orang yang bisa melakukan rencana Tuhan. Jadi pada saat firman Tuhan datang kepada kita, berarti kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Pada saat firman Tuhan datang kepada kita, berarti kita adalah orang-orang yang beruntung. Sebab pada saat mengerjakan perintah Tuhan, di sana Tuhan sedang bekerja di dalam diri kita. Untuk apa? Memberikan keberhasilan dalam kehidupan ini. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, berarti pada saat itu juga Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Jadi pada saat firman datang kepada kita, berarti Tuhan mempercayai kita sebagai orang yang bisa melakukan rencana Tuhan. Sebagai orang yang istimewa, orang yang dipilih untuk melakukan rencana Tuhan. Jadilah orang yang dipercaya oleh Tuhan. Jadilah orang kepercayaan Tuhan. Sebab melalui kehidupan yang dipercaya oleh Tuhan, melalui kehidupan sebagai orang kepercayaan Tuhan, maka rencana-rencana Tuhan akan selalu datang kepada kita. Apapun yang Tuhan rencanakan akan dipercayakannya kepada kita. Apapun yang Tuhan rancangkan akan dipercayakannya kepada kita. Inilah yang menjadikan kekristenan kita menjadi kekristenan yang bukan hanya teori. Tetapi kekristenan yang mengalami realita Tuhan. Mengalami karya Tuhan. Dan Allah hadir di dalam kehidupannya.
orang yang mendengar dan melakukan firman Allah adalah orang yang dipercaya oleh Allah untuk mengerjakan rencana Allah. Pada saat kita mengerjakan rencana Allah, di sana juga Allah bekerja. Pada saat kita mendengar dan melakukan firman Allah, di sana kekuatan Allah hadir dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin melakukan segala sesuatu dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita tidak memiliki kekuatan. Kita mudah dihancurkan oleh setan. Kita mudah dihancurkan oleh orang-orang kuat. Kita mudah dihancurkan oleh orang-orang yang membenci kita. Kita dapat dihancurkan dengan mudah oleh orang-orang yang memusuhi kita. Tetapi ketika ada kekuatan Allah dalam diri kita, tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa menggagalkan apa yang sedang kita kerjakan. Sebab di dalam kehidupan yang taat, Allah bekerja dan senantiasa bekerja di dalam diri orang tersebut. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Jadi Saul berlaku tidak taat kepada Allah. Karena tadi keberhasilan menyeret dia pada satu prinsip, semua karena aku. Yang kedua, Saul tidak taat kepada Allah karena dia berfokus kepada keinginan dirinya sendiri dan juga rakyat. Jadi antara Saul dan rakyat ada kompromi. Ada tawar-menawar. Sehingga Saul yang diperintah oleh Allah dan rakyat yang mendengar juga perintah Allah, mereka kompromi untuk menyelamatkan Raja Agag. Untuk menyelamatkan domba kambing yang tambun dan baik. Saul dikuasai kekhawatiran tentang masa depan. Dia tidak membunuh Agag, dia tidak membunuh binatang-binatang yang tambun dan terbaik. Saul juga lebih mempercayakan dirinya kepada Agag untuk hidup bersama-sama. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Jadi, ketika kita taat, Allah memperhatikan kehidupan kita. Ketika kita tidak taat, Allah pun memperhatikan kehidupan kita. Tetapi dalam pengertian Allah menyesal sudah mempercayakan firman-Nya kepada kita. Jadi di dalam firman ada kehidupan. Allah ingin kita mendengar dan melakukan firman Allah sebab di dalam firman ada kehidupan. Yesus berkata, firman-Ku hidup dan roh. Jadi setiap orang yang melakukan firman Allah, ada kehidupan Allah yang menyertai dirinya. Pada saat seseorang melakukan firman Allah, ada kekuatan Allah menyertai kehidupannya. Sebab firman itu roh dan hidup. Jadi saudara, kehidupan akan menjadi hancur. Kehidupan akan menjadi terus tertekan, terbelenggu, terikat ketika tidak taat kepada Tuhan. Tetapi ketika taat kepada Tuhan dalam seluruh bentuk firman Allah, di sana ada karya Allah. Di sana ada kekuatan Allah. Di sana ada tangan Allah yang selalu berperang untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab itu, saudara, perlu kita mempertahankan ketaatan kepada Allah. Perlu kita membangun ketaatan kepada Allah
dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhir kehidupan dunia ini akan muncul suatu tekanan dalam kehidupan orang-orang percaya dan juga orang-orang yang tidak percaya. Kegoncangan dalam hal perekonomian atau keuangan yang kini jelas sedang menjadi bencana dalam kehidupan orang-orang yang hidup di dalam dunia ini. Bagi orang yang tidak taat kepada Allah, dia akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang guna kelangsungan hidupnya dengan berbagai cara. Artinya, yang lemah tidak akan bisa bertahan hidup. Yang lemah akan dihancurkan oleh yang kuat. Tetapi ketika kita hidup di dalam ketaatan kepada Allah, tidak ada satu kekuatan manusia apapun di dalam dunia ini yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Yang bisa membelenggu kehidupan kita. Sebab Allah menjadi pembela bagi kita. Oleh sebab itu, kembali saya katakan, perlu untuk mempertahankan ketaatan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya menjadi taat dalam seluruh aspek kehidupan kita. Menjadi taat dalam setiap kondisi yang kita alami. Bagaimana caranya supaya kita bisa mempertahankan ketaatan? Yang pertama, tetap hati berfokus kepada keinginan Tuhan. Tetap hati berfokus kepada perintah Tuhan. Pada saat seseorang berfokus kepada perintah Tuhan, pada saat seseorang berfokus kepada Tuhan, maka akan ada suatu relasi antara dirinya dengan Tuhan. Relasi yang tidak terputus antara dirinya dengan Tuhan. Inilah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuat, maha kuasa. Ketika kita tersambung, terkoneksi dengannya, maka kekuatan Allah itu mengalir dalam kehidupan kita. Ketika kita terkoneksi dengan Allah, maka segala bentuk apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang hatinya tetap berfokus kepada Tuhan dan firman-Nya, dia adalah seorang pemenang. Di dalam Matius pasal 4, Yesus dibawa oleh Roh Kudus kepada gurun. Di sana Yesus dicobai oleh iblis. 3 kali iblis mencobai Yesus. Mari kita perhatikan Matius pasal 4. Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Mari kita baca. Saya ayat pertama, jemaat ayat yang kedua, dan seterusnya. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup
Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ketika Yesus berlaku taat kepada Allah dan firman Allah, iblis datang mencobai dia pada saat dia merasa lapar. Iblis mencobai dia dengan kata-kata yang luar biasa. Pencobaan yang iblis katakan adalah pencobaan yang berfokus kepada apa yang dinamakan dengan ketidaktaatan kepada Allah. Kalau Yesus tidak taat kepada Allah, Yesus bisa melakukan mujizat, membuat roti dari batu. Kalau Yesus tidak taat kepada Allah, Yesus bisa naik ke bubungan bait Allah dan menjatuhkan dirinya dan dia tidak akan mati. Kalau Yesus tidak taat kepada Allah, Yesus akan menjadi pemilik dunia dan segala isinya. Tetapi Yesus tetap berfokus kepada Allah dan firman-Nya. Jadi dapat kita katakan bahwa ketaatan inilah yang harus kita bangun. Ketaatan inilah yang harus kita pertahankan. Yaitu bagaimana dalam seluruh aspek kehidupan kita, hanya Tuhan yang kita muliakan. Hanya Tuhan yang kita utamakan dalam kehidupan ini. Kalau kita mengutamakan Tuhan, maka segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini akan mengalir dalam kehidupan kita. Nabi Yesaya berkata akan ada waktunya kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir kepada orang-orang percaya. Artinya tidak ada upaya bagaimana seseorang mencukupkan kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak ada jerih payah seseorang untuk mencari kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tetapi Tuhan katakan, ada masanya kerajaan bangsa-bangsa yang kaya-kaya itu akan memberikan hartanya kepada orang percaya. Seperti pada saat Israel akan keluar dari Mesir. Allah berkata kepada bangsa Israel lewat Musa, hai Musa, katakan kepada orang Israel, mintalah emas, mintalah perak, mintalah segala sesuatu kepada orang Mesir, maka akan diberikan kepada bangsa Israel. Lalu mereka taat, melakukan firman Allah. Mereka minta emas kepada bangsa Mesir. Mereka meminta perak, mereka meminta barang-barang berharga kepada orang Mesir. Dan mereka mendapatkan semuanya itu. Jadi ketaatan kepada Allah dan firman-Nya akan mengakibatkan terjadinya aliran-aliran berkat yang akan kita terima. Ketaatan kita kepada Allah akan menarik kekayaan Allah di surga untuk mengalir dalam kehidupan kita. Ketaatan kita kepada Allah akan menjadikan kita sebagai orang
yang terus mengalami realita Allah dalam kehidupan ini. Pertahankan ketaatan yang ada di dalam kehidupan kita dengan cara tetap hati berfokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, untuk mempertahankan ketaatan, miliki satu kepercayaan, miliki satu prinsip bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetap Kristus yang hidup di dalamku. Kalau kita memiliki prinsip demikian, maka Allah melihat diri kita sebagai milik Allah. Kalau kita adalah milik Allah, berarti Allah memelihara kehidupan kita. Kalau kita milik Allah, berarti Allah terus akan mendandani kehidupan kita. Jangan khawatir tentang apa yang akan kau makan dan minum. Bunga-bunga bakung di padang tidak mendandani dirinya, tetapi dia indah keadaannya. Dia didandani oleh Allah. Miliki keyakinan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus hidup di dalam aku. Miliki keyakinan bahwa hidupku ini adalah milik Tuhan. Seperti Rasul Paulus katakan di dalam Galatia pasal 2. Galatia pasal 2 ayat 19 sampai dengan 20. Demikian dikatakan firman Allah, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya kau hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ketika prinsip kehidupan yang berkata hidupku bukannya aku lagi, di sana Allah terus berkarya dalam kehidupan Paulus. Paulus didera, Paulus disiksa, Paulus mau dibinasakan oleh orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Tetapi karena dia berkata hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus ada di dalamku. Melainkan Kristuslah yang menjadi pemilikku. Apapun penderitaan yang dia alami, dia tetap taat kepada Allah. Stefanus dirajam batu oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Dia berkata, ya Allah, kuserahkan nyawaku kepadamu. Stefanus tidak menyangkal Allah. Stefanus tidak menyangkal Yesus Kristus. Yang pada saat itu orang-orang Yahudi menginginkan supaya Stefanus menyangkal Kristus. Tetapi terus dia memiliki ketaatan, memiliki keyakinan bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yang ketiga, untuk mempertahankan ketaatan, milikilah prinsip bahwa ketika perintah Tuhan datang kepadaku, berarti aku adalah orang yang dipercaya oleh Allah. Tidak setiap orang percaya mendapatkan firman. Mereka bisa membaca Alkitab. Mereka bisa mendengarkan firman Allah. Tetapi tidak ada yang melekat di dalam hati mereka. Tidak ada yang melekat di dalam pikiran kita. Itu artinya mereka tidak mendapatkan firman. Artinya mereka tidak dipercayai oleh Allah untuk melakukan firman. Tetapi bagi orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang mendengar dan melakukan firman Allah, dia dapat berkata, aku adalah orang yang dipercayai
oleh Allah. Ketika seseorang berkata, aku adalah orang yang dipercaya oleh Allah, maka dia akan berlaku taat kepada Allah. Nabi Nuh, seorang yang hidup benar pada zamannya. Dia diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera. Dari sekian banyak umat Tuhan yang hidup pada saat itu, Nabi Nuh dipilih oleh Allah untuk membuat bahtera supaya orang yang percaya kepada Allah diselamatkan. Tetapi di antara orang yang hidup di zaman Nabi Nuh, ternyata mereka banyak orang yang tidak taat kepada Allah. Makanya Nabi Nuh dipilih. Saudara, jadi 3 hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini supaya kita terus menjadi orang yang taat kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita. Yang pertama, tetapkan hati untuk terus berfokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, miliki keyakinan, tumbuh kembangkan prinsip, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yang ketiga, miliki prinsip bahwa ketika Tuhan berfirman dan aku melakukannya, berarti aku adalah orang yang taat. Miliki prinsip ketika Tuhan berfirman kepadaku, berarti aku adalah orang yang dipercayai oleh Allah. Sekian firman. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Tuhan berfirman kepada kami, berarti kamilah orang-orang kepercayaan Tuhan. Berarti kamilah orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Biarlah kami tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan tidak hanya ingin menjadikan kami orang-orang kepercayaan Tuhan, tetapi menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Dan kami yakin percaya ketika kami mendengar dan melakukan firman Allah, kami adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan dan orang-orang yang diberi kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Ketika kami diberi kemampuan untuk melakukan firman Tuhan, maka firman itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan naik terus dan bukan turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Lumbung makanan kami diberkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan, Tuhan jadikan kami berhasil. Sebab itu Tuhan, kerinduan kami, jadikan kami orang-orang yang taat kepada Tuhan, yang selalu membangun kehidupan ini dengan taat kepada Tuhan, yang selalu mempertahankan ketaatan kami kepada Tuhan dalam seluruh aspek dan dalam segala keadaan kehidupan ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar roh yang dari Allah terus membimbing kami, agar kami terus memiliki hati yang terfokus kepada Allah dan firman-Nya. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan yang dari Allah Roh Kudus kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.